Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai batas dan potensi laut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laura Dea Maila Faisa, nomor presensi 13. Nama saya Afifah Hemas Rosyida, nomor presensi 1. Nama saya Dea Mariska, nomor presensi 10. Nama saya Nisa Fa'rul Al-Rafi, nomor presensi 25. Selamat menyaksikan. Nah, kelompok kami akan menjelaskan mengenai batas dan potensi laut. Batas wilayah laut mencangkup batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas laut zona ekonomi eksekutif atau biasa disebut dengan ZEE. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas laut kedaulatan pemerintah Indonesia. Pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menentukan batas laut teritorial, yaitu batas laut yang ditarik dari garis ujung pulau-pulau atau pantai terluar dengan jarak 12 mil ke lautan bebas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik ujung pulau terluar. Di zona laut teritorial, negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Di samping itu, negara harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah laut. Yang kedua adalah batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah dasar laut dilihat dari segi geologi maupun morfologi yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen. Menurut undang-undang ini, landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter. Mungkin masih diselenggarakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam. Pada zona landas kontinen, pemerintah berwenang memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berkewajiban menyediakan jalur pelayaran lintas damai. Indonesia memiliki dua landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia di sekitar Laut Natuna dan Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Laut yang ketiga adalah batas laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pada 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia menentukan batas laut zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Dalam batas ZEE, segala sumber daya hayati maupun sumber daya alam lainnya yang berada di bawah permukaan laut, dasar laut, dan di bawah laut menjadi hak eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta penelitian di zona ini harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia. Sementara itu, negara lain memiliki kebebasan untuk berlayar dan memasang kabel serta pipa di bawah permukaan laut. Tentu saja hal ini dilakukan dengan mematuhi prinsip hukum internasional. Untuk poin yang terakhir yaitu mengenai potensi dan kesebaran biota laut. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan potensi biota laut. Di antaranya yaitu seperti rumput laut, mangrove, dan ikan. Rumput laut yang banyak dimanfaatkan di Indonesia adalah jenis ganggang merah karena mengandung agar-agar. Potensi biota laut berikutnya adalah hutan mangrove. Indonesia memiliki salah satu hutan mangrove terluas di dunia, yaitu sekitar 75% dari total mangrove di Asia Tenggara atau sekitar 27% dari luas mangrove di dunia. Potensi budidaya biota laut yang dikembangkan adalah ikan belanak, ikan kakap putih, udang, kepiting bakau, dan teripang. Potensi perikanan yang tinggi di Indonesia diantaranya seperti madi dihang, tuna mata besar, albacora, cakalang, dan tuna sirip biru. Cukup sekian materi mengenai batas dan potensi laut yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.